Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah baca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Kemarin banyak persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya Ustaz. Begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Anda tahukah Anda periwayat hadisnya itu juga kunut? Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Saya mau ke Uhud ya, semua Madinah ikut ke Uhud. Madinah kosong. Saya ke Badar ya, saya ke Taif ya, apa semua ikut? Tidak, semua menyebar. Makanya ketika Nabi perjalanan, sebagian sahabat ikut. Nah, ada seseorang ketika berada di belakang Nabi, setiap dia sholat di belakang Nabi, dalam keadaan subuh, Nabi tidak kunut. Sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang dia lihat itu yang diamalkan. Misal Wa'il bin Hujur sholat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut. Abu Hurairah sholat di belakang Nabi, Nabi turun sujud pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat itu, tapi mohon maaf, mereka mengamalkan apa yang dilihat. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dua-duanya benar, yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ramai kepalanya, ini bid'ah, ini salah, ini itu muka Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah tuh. Kenapa? Karena Anda tidak belajar hadis dengan ilmunya. Ini yang tidak kunut di belakang Nabi karena dia sholat di belakang Nabi, Nabi ya kunut. Tapi ada sebagian sahabat sholat di belakang Nabi, Nabi pernah kunut. Ada Abdullah bin Umar, Nabi mengajarkan kunut pada Al-Hasan cucunya. Dari situ disimpulkan ada ulama. Apa kesimpulannya? Yang mau kunut silahkan. Maka Imam Malik kunut, kunutnya sebelum ruku disirkan. Imam Malik itu Masya Allah, anak sahabat besar. Anas bin Malik, lahir anaknya Malik bin Anas, 93 Hijrah, lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah, dikenal dengan Imam Madinah, Darul Hijrah, Imam Madinah kunutnya sir. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, lahir tahun 150 Hijrah, kunut. Beda dengan gurunya, Syafi'i dijaharkan, kunutnya ba'da ruku, bangun setelah i'tidal dijaharkan. Bacaannya sama dari Nabi, Allahumma hdini fiman hadid. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadid. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah, memilih yang tidak kunut, ngambil hadis sahabat yang tadi. Karena kata beliau asalnya tidak kunut. Ada kejadian di Bir Maunah, Nabi kunut, setelah itu tidak kunut lagi. Maka disimpulkan kunut itu menurut saya tidak ada. Karena sementara saja, setelah itu tidak ada. Maka kembali ke asal, tidak ada kunut. Abu Hanifah tidak kunut, dia
mengamalkan itu dari yang tadi. Imam Ahmad datang kemudian, lahir tahun 163 Hijrah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik masa yang sama dengan Ibu Abu Hanifah, wafatnya duluan Abu Hanifah. Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, saya ambil yang pertengahan, tengah-tengah saja. Ini kunut jahar, ini tidak kunut. Saya ambil tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya? Nabi kunut saat ada peristiwa besar membutuhkan doa. Sebelumnya tidak kunut. Saat ada peristiwa itu beliau kunut. Setelah itu tidak kunut lagi. Menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal, maka saya simpulkan kunut itu saat ada peristiwa besar saja yang butuh doa. Peristiwa besar butuh doa namanya nazilah, maka dikenal dengan kunut nazilah. Tapi hebatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tidak ada masalah. Salat di belakang Imam Syafi'i beliau kunut. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad beliau tidak kunut. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Ketika beliau memberikan ilmu di tempatnya, kemudian diminta jadi imam saat subuh, beliau tidak kunut. Selesai itu kata muridnya, "Ya Imam, kenapa Anda tidak kunut?" Kata Imam Syafi'i, "Saya menghormati pendapat di tempat Imam Abu Hanifah yang tidak kunut." Luar biasa. Imam besar, ahli fikih, imam madhab, ahli hadis, paham hadisnya, tidak ada masalah. Antum bukan imam besar, jadi makmum kadang-kadang, Quran belum hafal, hadis belum tahu, Masya Allah, gara-gara masalah kunut, pada tidak ke masjid. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Tuh, ini masalahnya. Jadi kalau guru-guru bersanad itu enak. Silakan, Imam Malik wafat di Madinah, tapi mazhabnya menyebar di Libya, Tunisia, Maroko. Jadi kalau antum ingin melihat mazhab ahli Madinah dulu, prakteknya di Libya, prakteknya di Maroko, prakteknya di Tunis. Tiba-tiba datang orang sekarang yang tidak tahu ilmu mengatakan, Masya Allah, lebih bagus orang Madinah dibanding dengan orang Libya. Dipecah-pecah kita di situ. Pada dua-duanya bagus. Madinah sekarang mazhabnya Ahmad bin Hanbal, datang belakangan. Yang dipraktekkan di Madinah dulunya mazhab Imam Malik, datang Imam Syafi'i dipraktekkan Imam Syafi'i. Sekarang, maaf, yang pimpin itu mengambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dipraktekkan di dalamnya, dipraktekkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Anda ingin melihat Madinah tempo dulu, pergi ke Libya, pergi ke Tunisia, pergi ke Maroko, pergi ke Aljazair, itulah mazhab Imam Malik di sana. Kalau ingin melihat kekinian, pergi ke Saudi, ada di Ummul Qura, ada di Madinah, ada sekitarannya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ingin Imam Syafi'i, pergi ke Mesir, pergi ke Syria. Kalau ingin lihat Imam Abu Hanifah, pergi ke mana? Ke Pakistan, ke India, sebagian Cina. Kalau ingin melihat keempat-empatnya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, pergi ke Indonesia.